Salam ibu-ibu, baik yang di Rejagung maupun di luar Rejagung. Selamat berjumpa kembali dengan kami, KPPW Jemaat Rejoagung. Sepekan telah kita lewati, menghayati ulang bagian dari sejarah GKJW. Hari berganti dengan hari yang baru, dan segala aktivitas sebagai wanita kita jalani. Hari ini, mari kembali bersekutu bersama saudara-saudara kita dalam ibadah penutupan Pekan Kebangunan Wanita GKJW Rejoagung. Bersama kita menghadap Tuhan dalam kekudusan dan semangat baru memperjuangkan hidup yang lebih mendamaikan bagi semua ciptaannya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 68, bait pertama, Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Ibu-ibu, marilah kita masuk dalam panggilan ibadah. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gentarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Ibu-ibu, marilah kita memuji Kidung Jemaat nomor 472, bait yang pertama. Kita ulang 2 kali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama-sama saudara. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita saat ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-23, yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali memakai Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama dan yang ketiga.
Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Hari ini kita diingatkan dengan sabda Tuhan yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Matius 18 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Untuk itu marilah kita mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi kidung jemaat nomor 32 bait yang pertama dan yang kedua. Lihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib pula sumber anugerah. Cintaku selamanya kepadamu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dan atas kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kasih Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan hingga saat ini. Namun demikian Tuhan, kami mengakui di dalam kehidupan kami masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini perkenankan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu, kami memohon Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai menjabarkan sabda Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang akan disampaikan
hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini saya ambil dari Kejadian 35. Kejadian 35 akan saya baca ayat 16 sampai yang 29. Kejadian 35 ayat 16 sampai 29 dengan perikop kelahiran Benyamin, Rachel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rachel dan persalinannya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rachel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan di Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rachel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rachel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rachel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Aser. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub pada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba itu. Arba itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkanlah kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengar, membaca, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan sambut bacaan kita tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231, bait yang pertama, Oh Roh Kudus Ilahi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengar dan meresapi firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah film pendek yang akan dibawakan oleh ibu-ibu dari KPPW Jemaat Rejo Agung. Silahkan.
budal. Ya. Sebagai ibu dalam keluarga, membimbing putra harapan bangsa, sadar kewajiban Tangi oping. Kira-kira wis jam 6 ya, gampang. Salah ya. Wes, nang papa sekolah adiknya kok bersih ya. Wes, udah ya. Jari nyapa omah. Udah. Papa, Apa? deloken anakmu kalau nang kula. Nyapa? Duh, jan kelakuane lho. Deloken kalau Pak ndek kula. Apa? Nyapa sih arek-arek iki? Wis deloken ngono ndak? Delok dhisik, matur nuwun aku wis dicethekno geni tak adan aku. Mari kene aku bablas budale sawah ya. Ya, sik enak arek-arek iki wis. Tuhanlah sandaran kita, Ayo, ya. Tuhanlah kekuatan Oh, alah. Arek-arek pancet. Ayo. Terus napa gane mabuk. Wes. Laran. Ditutup wis merek isuk ya. Wes, laran kene durung kesi. Wes. Pak, budale sawah ya. dengan bersandar hanya padanya. Hai bangunlah wanita GKJW dengan sadar akan kewajibannya sebagai ibu dalam keluarga, membimbing putra harapan Lagi sepura. Aman iki ya beneran Iki apa sing ditandangi, Mbak Dek? Sampai kok tomat ya. Ya, Mbak Titi Budelis anu sawi budak. Nandur mbek kira. Aku tak nandur ya. Iso anggitmu aku ngrumat sawi. Siap juragan. Aku jenenge nandur. Nandur sawi kok. wanita gereja yang beriman. Kita pikir di sana dhisik iki. Nah, aku sing nyirami. Terde. Berani gede tuh tak kongkon. Ya gak apa-apa, aku butuh duit, preman Mbak Rosi. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Oh, begitu ngono ora ono uler sak pesek. Iya, iki lha nang kene. Lah terus aku nang ndi? Nduk matan kono lho. Oh, ya wis aja ditambahi budelis. Cek mari bareng. Oh, abot-abote duwe keluarga. Dan bersandar hanya padanya. Ini lho, Sek. Nah, coba sing pang-pang iki. Oh iya. Bisa nek wong cek gede. Dipangan sing dhuwur. Sing tumbuh cilik-cilik ngene kita. Oh, pange ngene iki lho. Ya. Ya apa arek, Sek? Ya wis kaya apa sih, Mbok Dek? Galih ya kena corona. Wah, Corona. lah Apa? ndi nek corona? Kula di PHK. Mulane gara-gara corona. Corona ya. Ngene iki atine gak susah, Mbok Dek. Endi anak Durung wayahe. Iki ditaleni ngene, Sek. Oh, Sing iya. roboh ditaleni. Puji Tuhan, apik-apik sawine Mbak Rosi. Ini Mbak Rosi. Rezekine dragane. Kok ditaleni sing mlebu nang jero dilebok nang ngene. Oh iya. Alon-alon. Heeh. Uga tak dendon. Ya ben nglumpuk ngono ta, Mbok Dek? Iya. Nek gak mesti teko. Iki nang sukete ditarik, jabut. Oh iya. Bisa lho. Bisa. Nek pinter ya tak gawe meraman terus. Heeh, bot-bote golek duit ah. Iya rek.
Buat anak bojo. Iya. Wangi bojo nyambut gawe. Mate iki anune bapakne iki. Ngali. Iki. Taline akeh sing cepet. Iya arek-arek nyusu-nyusu. Idune dikaleni maneh. Apik sawine. Udah, Mbak Titi. Langsung sik, Laran. Oh ya. Mana? Kok tengok sik kene. Ngrumpi-ngrumpi apa? Mbak ngenteni kiriman. Oh, iya, ketang kemelutuk. Kok teko iki. Kene nego kene sik. Aduh, keselip boyok. Rek. Topiku rusak, saya kecebong kali. Iki topi nyeleh iki bae tangga bot-bote mremang. Ya meneh nek bayaran tuku wong. Iya, aku ora oleh bayaran teko sampean. Tuku aku capil. Sehari nek ganggo banyu ya, Mang. Istirahat nang kene. Gede ngombe-ngombe. Kalau bude tak delok lho, pesek mak mripate abang. Kowe mari nangis. Iya lha apa sih jane? Nelongso aku. Mreman kok nangis marine bayaran. Sidamu tomatku melok nangis. Mosok to? Direwangi golek duwe, mbok ene nyambut gawe turut galengane uwong. Anake mendina liyane mabuk, mendem, ora tau mulih. Ya arek enom ya wis ngono iku, Sak. Ya sing sabar. Direwangi golek utangan. Bojoku lho Bude nyambut gawe endas digawe sikil-sikil wis digawe endas. Nyambut gawe endas iki. Ngene iki ya apa? Aku ana sing ngerti anek dukun ngene aku tak dukun sapa ngerti aku ndang soge ngene Bu. Aja ndukun. Ora ae dukun. Awake dhewe wis duwe dukun. Kristus dukune awake dhewe. Tapi aku wis ndongorino wengi lho Bude, tapi urung dijawab. Tapi tak delok mah Bude umur kanyeng ngono sawi iku dijawab Buti kok ngono tak liring. Ono apa Bude? Biasa sampean umur kanyeng ono masalah iki sedaya. Masalah. Padha. Sakjane ngono padha. Saking awake dhewe sawang sinawang. Awake dhewe ndelok Mbak Rosi kok bos. Ya. Iya. Padahal gak ngerti. Sakjane aku karo kowe iki cobaan luwih gedhe aku lho. Sawangen aku kowe. Sawang sinawang. Mangane tak ge hiburan nandur tomat, nandur timun. Aku wis diparingi cobaan karo Gusti Allah koyo ngono, anak kesayang aku dipundhut. Aku maune yo apa yo sik ngrasakno nangis esuk sore awan bengi. Tapi tak pikir maneh aku nyadari iki adalah kehendak Tuhan. Anakku ku titipan, aku mau dititipi ya wis lah. Akhirnya tak berusaha ngene. Sampeyan ngerti, ketoke aku iki berhasil yo. Nandur timun panene oleh akeh. Regane piye? Ajur. Entek dhuwitku tak bayari preman nelongso asine nelongso. Duh, marine mangan nggone elektrik ayo. Iki aku mang lali kanggo kiriman Bude. Terus terang ae aku gak duwe dhuwit. Ya wis gak apa-apa. Tapi teman sampean tak bayar kok. Ya, heeh, matur nuwun. Ya saiki kanggo Dik Tuti, awake dhewe iki padha sakjane. Masih aku ya ngono. Tak rewangi merman-merman, tak rewangi dodol-dodol masakan, dodol botok barang, dodol bubuk barang. Iya, Bu. Iya, iki digendong kebutuhane rumah tanggaku. Wis gak usah patah. Bojoku wis tuwek, saiki ora iso nyambut gawe, rasa mreman pisan. Iya. Saiki ndonga ae saiki. Ayo Bude wae mangan iki. Marung elektrik ya. Ayo. Ya wis ayo. Ayo mangan elektrik ya. Ayo. Kowe. Iki lho. Heeh, iki ana berkat. Iki mau ki aku mari ngirim nang anu apa jenenge? Iki sisa-sisa. Lho yo gak sisa rek. Aku kan ngerti. Nek kene ana bolo-boloku, dadi ini ya to. Ya ngono Tak dadi tak ku berbagi. iya, tak wei untuk lumayan. Iki ana kula sone barang. Oh iya, tak siapi. Lah rezekine Bude Lis. Urung marung duit ora kelong. Dolan ngono kuwi terusan. Jane mami ya kepengin melu sampean marung ngono ya. Alah, Mbak sampean kok mbruah-mbruah men, Mbak. Mangan-mangan koyo ngene. Gak ngerti tanggane iki
Podo gak duwe. Mang lho sarapan wong Mana sih aku tak sampean iki? Lah nek bose yo njaluk bose ta. Durung bayar. Sampeyan kan kerja ngene mari kan kan yo gak duwe dhuwit, makane iki mang tak jak marung. Oleh aku gak duwe dhuwit, gak duwe beras. Marung ae wis aku gak iso nggawe kiriman. Lah kok iki mang nang sawah nangis. Lho lah apa sih? Budal mau kanyang sawi ku dijual buti lho. Lho, tak kok nandur amat dijak. Sampeyan aja murkanyang ngono ta. Payah wong mumat. Sabar to, Mbak, sabar. Sampeyan iki mesti serengane murkanyang ngono. Weh, ndas temuk-temuk ngene iki, Mbak. Yo iya, mripatku apa? Bila kau izinkan sesuatu Luwe kan dikon mangan mah diceramai. Dadi mbok ya dadi bapak enggak aku, Mbak. Gawe aku pengen keluar dari situ. Mereman hasil lah mereman tak bersih. percaya Tak rewani mau tak cerita foto-foto enggak. Terus mari piye bojoku wis tuwek, mari kecelakaan wis gak kelar nyumbang. Dadi bisa aku sing mari. Dadi ya wis aku sing golek dhuwit wis pokoke. Jadi sampean sabar ya, Mbak. Kadang tapi sirah iki temut-temut nih. Mbak, sirah iki temut-temut koyo sing kate pecah. Pikir nemen-nemen berarti Loro dhewe nek ngono terus. Pak disabar sih. Bojone sampean wis sabar koyo kurang apa sampean. Wis pokoke bersyukur. Kurang duwe, Bude. Kurang vitamin Lah iku mau kan wis preman sampean wis paling sehat, iso preman. Iso nyambut gawe foto. Apa nek sampean bisa kerja nih. Wis pokoke bersyukur. mana masalah ya? Apa meneh ya? Ruwet Bude, acur. Acur ki apane sing acur? Ndok kita. Nah, Halo, kena PHK. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang terjadi. ojo menyek tayu sampean iki kok. Kok jare iki ditamani mangan kok sampe Ada buka. Yo sik ta. Mosok yo terus mau jarene ate nang ngene Utri. Lah tenggone yo Jare sampean. kesuwen. Ikhlas apa gak? Ikhlas berarti nek kata buka-buka. Oh, sego jagung, Seng. Sego jagung, Tuhan, masih sego jagung nemu rezeki. Lho aku mah kok lali ya gak nggawa Kok kok goblok? Gak apa-apa juga kok ngene seger sampean. Oh iya, Lho ana sing doe iki to. Iya kan, sama Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tadi panjenengan sudah menyaksikan film pendek yang diperankan oleh ibu-ibu pengurus KPPW. Yang jelas ini direkam dan dikerjakan oleh tim multimedia GKJ Wirjagung. Wah, kita beri semangat ya. Terima kasih buat mas-mas, ada Mas Daniel, ada Mas Indra, Mas Gigi, Mas Gilang yang sudah dengan setianya bersama-sama dengan kita. Juga ibu-ibu, terima kasih karena sudah siap jadi pemain ya. Perlu diketahui ibu-ibu bahwa cerita ini adalah fiktif belaka. Jadi kalau ada kesamaan peristiwa atau kejadiannya, itu di luar kemampuan kami, di luar kesengajaan. Baiklah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam film pendek tadi ada beberapa hal yang
dialami oleh keluarga. Yang pertama, ada keluarga yang kehilangan putranya, kemudian dengan semangatnya, dengan kasih Tuhan, dia tetap bersemangat menjalani kehidupan. Kemudian ada lagi keluarga yang suami yang lemah secara fisik, tetapi karena kebutuhan ekonomi akhirnya marah, emosi, menyebabkan pertengkaran. Kemudian ada lagi keluarga yang dimana penghasilan keluarganya begitu-begitu saja, sehingga menyebabkan anak laki-lakinya di PHK karena corona ini, di PHK, kemudian dia mabuk-mabukan. Tapi ada satu hal menarik yang membuat saya gagal fokus, ibu-ibu. Jadi makan di sawah itu enak ternyata ya. Semoga nanti ada yang berkenan untuk ngajak saya makan bareng-bareng di sana. Baiklah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, film pendek tadi adalah gambaran nyata pergumulan berat yang kita jumpai pada kehidupan masyarakat saat ini. Mari kita belajar dari kisah Yakub dalam bacaan kita tadi, bahwa di situ Yakub adalah orang yang berbahagia pada awalnya, karena Rachel istrinya akan melahirkan seorang anak lagi. Tetapi karena proses persalinan yang sulit, akhirnya Rachel meninggal. Di sini Alkitab tidak menceritakan seperti apa perasaan Yakub. Tapi secara manusiawi, kematian istrinya membuat sedih Yakub. Kalau ibaratnya itu bagaikan tertusuk oleh pedang yang mengiris-ngiris hatinya, sehingga ia tidak hanya terluka, tapi sampai ambyar begitu. Apalagi jika melihat sejarah ke belakang, Rachel itu adalah perempuan yang menjadi mahkota hati dan jiwanya. Kesedihan jiwanya tidak berhenti sampai di situ, ibu-ibu. Tak lama berselang, Iska ayahnya meninggal saat berumur 180 tahun. Selain orang-orang yang dikasihinya pergi, meninggalkan dia untuk selama-lamanya, Yakub juga harus menghadapi peristiwa yang memalukan, yaitu perselingkuhan anaknya Ruben dengan Bilha gundinya. Kalau kita bertanya bagaimana rasanya, ya tentu tidak karuan, bercampur aduk di dalam dada. Untuk membayangkan saja terasa berat penderitaan Yakub. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kisah Yakub yang menderita juga kita alami, meskipun tidak separah kisah Yakub dalam bacaan Alkitab kita tadi. Kalau saya boleh mengatakan, ibaratnya Yakub itu sudah jatuh, tertimpa tangga, disepak kuda, dicemplung di kolam, ditindih gajah. Wah, pokoknya banyak banget penderitaan yang dirasakan. Seperti gambaran dalam cerita film pendek tadi, mungkin seperti itulah yang terjadi permasalahan di dalam keseharian kita. Misalnya keuangan di dalam rumah tangga, kemudian permasalahan sawah yang kalau orang-orang bilang itu girang, rugi sairang-irang. Nah, belum lagi permasalahan-permasalahan dengan tetangga, dengan saudara. Banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi. Kebutuhan yang semakin banyak tidak diimbangi dengan pemasukan. Kalau kita berada di posisi itu, saya yakin ada ketidakharmonisan, baik itu di dalam rumah tangga ataupun sekitar kita. Masalah-masalah itu membuat kita bingung, stres, putus asa, protes, dan lain sebagainya. Ada kalanya permasalahan yang kita alami membutakan kita pada kenyataan bahwa sebenarnya begitu banyak berkat yang telah Allah curahkan kepada kita. Kita merasa kita menderita, kita merasa susah, akhirnya kita lupa bahwa setiap hari Allah sudah memberikan berkat kepada kita. Kita tenggelam dalam kubangan air mata duka. Waduh. Jadi kita lupa mengucap syukur
karena kita merasa beban kita terlalu berat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lantas mampukah kita bersikap seperti Yakub? Berani menghadapi kenyataan, tidak takut dengan masalah, dan tidak menyerah. Di sini Yakub tetaplah kuat dan tabah. Dia percaya bahwa anugerah Tuhan selalu ada menyertai di setiap kisah hidupnya. Yakub melihat sisi yang baik di balik setiap peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu membiasakan diri melihat peristiwa itu dari sisi positifnya. Dengan begitu, kita akan dimampukan untuk menghadapi kenyataan dengan penuh sujud syukur. Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Kalau kita rasakan kita ini umat ciptaannya yang dicintainya, dibentuk dengan sedemikian sempurna, dengan demikian cantik, dengan demikian tampan, dengan kemampuan pikiran dan akal sehat yang luar biasa. Kita diizinkan memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Nah, itu berarti kita dianggap anak. Kalau kita dianggap anak, tidak ada orang tua yang tega terhadap anak-anaknya. Terlebih Tuhan, Bapa yang sangat mencintai anak-anaknya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memakai suka dan duka untuk mendidik demi kebaikan manusia, demi kebaikan kita. Ujian yang diberikan bukan sebuah cobaan, tetapi supaya kita naik kelas, bahwa kita semakin tumbuh di dalam iman. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi, mari kita meladani Yakub yang lebih kuat, tabah, dan percaya akan janji Tuhan. Meskipun ditusuk-tusuk pedang, ayo kita semangat. Ayo kita song-song mentari dengan penuh bahagia, dengan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sambutan kita atas firman dan renungan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Wanita GKJW dari Kidung Kontekstual nomor 94. Wanita Kristen memikul
Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Pesan berantai untuk para wanita dalam keteduhan. Sampaikanlah kepada para wanita, kecantikannya dapat menyalakan dunia ini. Dia ibarat sepotong surga yang menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Namun, jika kecantikan ini terserak, maka akan menjadi hidangan yang ternikmat bagi nafsu jalang manusia. Sampaikanlah kepada para wanita, godaan dan rayuannya dapat melayangkan dan melenakan siapapun menuju sebuah dunia yang tidak lagi dikenali oleh manusia. Adakah di dunia ini racun yang lebih hebat selain yang timbul dari fitnah seorang wanita? Atau adakah madu yang lebih manis selain yang hadir dalam keindahan wanita? Sampaikanlah kepada para wanita, keteduhannya dapat menenangkan dalam dahsyatnya hati yang bergolak. Dia adalah cerminan dari sebuah kebijaksanaan yang bahkan lebih dalam daripada kewibawaan seorang laki-laki. Sampaikanlah kepada para wanita, keteduhan itu bisa hadir dari kesabarannya. Jika dia bisa bersabar menghadapi dirinya sendiri dan semua cobaan yang datang kepadanya, maka dunia ini akan tetap baik-baik saja. Sampaikanlah kepada para wanita, keteduhan juga dapat hadir dalam semangatnya. Semangat wanita adalah penguat. Walaupun dengan kelemahan fisik, namun keteguhan jiwa wanita dapat mengubah dunia dari kegelapan menjadi penuh cahaya, meleburkan keputusasaan menjadi niat yang tangguh, bahkan mampu untuk memindahkan gunung sekalipun. Sampaikanlah kepada para wanita, keteduhan juga hadir pula dalam kelembutannya. Lembutnya wanita adalah refleksi dari keagungan dan kasih sayang Allah yang muncul di dunia. Ya, di mana lagi tempat berteduh yang lebih hangat di dunia ini selain dalam dekapan ibu. Sampaikanlah kepada para wanita, keindahan itu adalah tentang hati, jiwa, dan pikiran yang selalu dekat hanya kepada Allah. Sampaikanlah kepada para wanita bahwa dia adalah indah, bahkan terlalu indah untuk mereka sia-siakan sendiri. Sampaikanlah kepada para wanita bahwa dirinya lah sendiri penyambung ataupun pemutus semua keindahan itu. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan, boleh kami baca, dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah firman yang kami renungkan ini menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah persoalan yang terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Kami pribadi lepas pribadi, kami keluarga kami masing-masing mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam pergumulan kami ini. Biarkan firman yang kami dengar, kami baca, boleh menjadi kekuatan di dalam kami, senantiasa menjaga keharmonisan bersama keluarga kami masing-masing. Biarkan firman yang kami dengar tadi dapat menguatkan kami, keluarga kami masing-masing,
sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat, secara khusus warga jemaat kami di Rejo Agung, ataupun warga jemaat kami di luar Rejo Agung, yang sedang berproses menjalani kehidupan ini. Kami memohon Tuhan menolong, agar mereka tetap semangat dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan yang mereka tekuni, kami memohon Tuhan menyertai, memberkati, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, dan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Kami memohon Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka, semangat untuk terus belajar, walaupun mereka harus belajar di rumah. Kami memohon Tuhan hadir di rumah anak-anak, sehingga anak-anak dengan setia bersama orang tua senantiasa semangat belajar, terlebih lagi senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, baik itu yang ada di pusat ataupun yang ada di daerah. Kami memohon Tuhan memberikan kebijaksanaan, kelemah lembutan, kesabaran dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Terlebih lagi saat ini Tuhan, kami masih merasakan musibah pandemi COVID-19 ini yang sangat menyita perhatian kami, yang sangat meresahkan kami. Kami memohon Tuhan hadir, memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga apa yang mereka lakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Persekutuan dan kegiatan ibu-ibu terkhusus di GKJW Jemaat Rejo Agung ini Tuhan, kami juga naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai apa yang akan dilakukan seturut kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan ibadah bersama-sama dalam menghadapi new normal ini Tuhan. Kami memohon Tuhan hadir di dalam persiapannya. Tuhan melengkapi setiap pelayan jemaat-Mu. Tuhan melengkapi setiap petugas yang terlibat di dalamnya. Sehingga ibadah kami ini benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami akan menutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita dasari sabda Tuhan yang demikian. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali, memakai kidung jemaat nomor 298, bait yang pertama dan yang kedua. Selama bumi didiami. Ibu-ibu, marilah kita berdoa. Ajarlah kami menjadi ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap syukur yang benar, adil, dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan dengan sukacita. Muliakanlah nama-Mu Tuhan dengan seluruh hidup kami. Amin. Mari kita menerima pengutusan berkat. Ibu-ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih sebagai sesama ciptaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali, memakai kidung jemaat nomor 441, bait yang pertama, Ku ingin menyerahkan. Mari kita menerima berkat. Tuhan berkati
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali memakai kidung konstektual nomor 177. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Demikian tadi ibadah penutupan Pekan Kebangunan Wanita GKJW yang bisa kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal dari pengurus KPPW Jemaat akan kami sampaikan. Pertama, pertemuan pengurus KPPW Jemaat dan pengurus kelompok ibu-ibu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore bertempat di gedung pertemuan Selatan Gereja. Petugas dari pengurus KPPW Jemaat mohon hadir dengan memakai masker. Ibadah ibu-ibu bulan Agustus akan dilayani oleh pengurus dan pendamping kelompok Ester. Untuk liturgi akan diberikan kemudian atau menyusul. Demikian tadi ibadah kita dan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama pengurus KPPW Jemaat Rejagung mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.